Institut Agama Islam Negeri Pekalongan menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Rabbani NIM 2119349 dari kelompok 12 mata kuliah Filsafat Islam kelas C. Pada kesempatan yang baru ini, izinkan kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Abu Amir Al-Amiri dan pemikiran filsafatnya. Langsung saja. Yang pertama yaitu biografi Abu Hasan Al-Amiri. Abu Hasan Al-Amiri atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Amiri dilahirkan pada permulaan abad keempat Hijriah dan meninggal tepat pada hari kelahirannya, yaitu 27 Syawal 6 Januari 992 Masehi. Beliau adalah seorang filsafat dan teolog Islam. Salah satu gagasan beliau tentang filsafat dan teologi Islam yaitu ingin menyatukan antara teolog barat dan dunia sufi pada zamannya. Dan beliau juga percaya membawa kebenaran wahyu, dan Islam lebih unggul dari kesimpulan logis dari filsafat. Dia berpendapat bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Al-Amiri secara konsisten berusaha menemukan area kesepakatan dan sintesis antara sekte Islam yang berbeda, namun ia yakin Islam secara moral lebih unggul dari agama lain. Al-Amiri adalah filsuf muslim yang terkemuka yang mengikuti aliran daripada Al-Kindi di dalam filsafat Islam. Dia sezaman dengan Ibnu Mashkawai dan temannya, dan hidup dalam setengah abad antara Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dia adalah seorang polimatik yang menulis tentang logika, fisika, psikologi, dan yang lainnya. Inti daripada biografi Abu Amir, maksud saya Abu Hasan Al-Amiri atau yang lebih dikenal dengan Al-Amiri, yaitu dia berusaha mendamaikan antara filsafat dengan agama, karena pada masa itu filsafat dan agama bertentangan, karena kan filsafat datangnya dari daerah barat dan cenderung menjauhkan dari Tuhan. Tapi pada dasarnya filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, dan kebenaran yang hakiki datangnya dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Ya, saya Anis Fitria NIM 2119361 akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang karya-karya Abu Hasan Al-Amiri. Berikut ini adalah karya-karya Abu Hasan Al-Amiri. Yang pertama, Al-Amad ala Al-Abad. Yang kedua, Al-Ibanah an Ilal Al-Dinayah, yaitu perbandingan hukum ekonomi dan pidana Islam dengan hukum masalah tersebut di dalam agama-agama lain. Al-Inam bil Manaqib al-Islam, yaitu perbandingan agama Islam dengan agama Yahudi, Kristen, Majusi, politeisme, dan Sabi'ah, baik dalam bidang akidah, ibadah, syariah, politik, akhlak, sosial, maupun budaya.
Yang ketiga, al-irsyad li tashih al-i'tiqad, syarat-syarat penafsiran Al-Quran serta perbandingan ajaran tentang kebangkitan dan alam akhirat dalam agama Majusi, Maniseisme, Yahudi, dan Nasrani. Yang kelima, al-nusuk al-aqli wa al-tasawuf al-mili. Yang keenam, al-ijmam li fadail al-anan. Yang ketujuh, al-taqril li aujuh al-taqdir, yaitu aspek-aspek hikmah Tuhan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang kedelapan, engqad al-bashar min al-jabr wa al-qadr, yaitu solusi bagi problem free will dalam teologi dengan menggunakan prinsip Aristotelian. Yang kedelapan, al-fusul al-robbaniyah li al-mahabid al-nafsaniyah. Yang ke-10, fusul al-ta'adub wa fudul al-ta'ajub. Yang 11, al-absar wa al-asjar. 12, al-ifsah wa al-idah. 13, al-inayah wa al-dirayah, tauhid dan kritik terhadap pandangan Aristoteles tentang Tuhan dan hari akhir. 14, al-abhad an ahdat, gambaran tentang isinya dijelaskan di dalam Rasail Abi Al-Hasan Al-Amiri halaman 468. 15, istiftah al-nazar. 16, al-absar wa al-mubsar atau ilmu optik. 17, tahsil al-salamah. 18, al-tabsir li aujuh al-ta'bir. 19, masail wa rasail al-wazizah. 20, ajwibah al-masail al-mutafariqah. 21, syarah al-usul al-mantiqiyah. 22, tafsir al-musannafat al-tabi'iyah. 23, rasail ila al-umara wa al-ru'asa. 24, al-fusul fi al-mu'allim al-ilahiyah, akidah tentang akidah Islam. Yang ke-25, kitab al-burhan tentang uraian hukum-hukum logika. Yang 26, syarah kitab al-maqulat al-aristo, komentar terhadap bagian al-maqulat dalam organon karya Aristoteles. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pemikiran Islam. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang hidup di zaman Al-Amri. Dari sebagian mereka berpendapat bahwa Al-Amri itu termasuk golongan orang yang lebih mengutamakan filsafatnya daripada syariat, dan juga orang yang lebih mengutamakan filsuf daripada Nabi. Khalifah juga menggolongkan bahwa Al-Amri itu lebih mengutamakan Neoplatonis Islam. Juga huruf-huruf itu juga menggolongkan bahwa Al-Amri itu lebih mengutamakan filsafatnya, karena Al-Amri itu dari salah satu murid yang filsafat geografinya itu terkenal. Kemudian Al-Amri juga membela Islam secara rasional di hadapan orang-orang yang mengambil sikap filosofis yang independen dari wahyu, juga di hadapan orang yang memusuhi filsafat atas nama tradisi agama. Seperti ajaran Al-Kindi, Al-Amri berusaha untuk mengharmoniskan filsafat dengan agama, dengan menunjukkan bahwa kesimpulan filsafat yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan oleh agama Islam.